Ramadanku, kajian singkat MTS Usriah Purbalingga bersama Matsu TV. Kajian kali ini bersama Ustaz Hani Mustafa, alumni MTS Usriah Purbalingga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal afadhil al-kiram al-asatidzah wa thalabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru sekalian MTS Usriah, semoga Allah menjaga kalian dan selalu senantiasa memberikan semangat dalam mengajarkan ilmu yang semoga bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga para pelajar sekalian, thalabah, yang semoga juga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kalian semangat dalam belajar, semangat dalam belajar, untuk tentunya estafet generasi per generasi, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, tentunya karena sebab syukurlah seseorang dia diberikan kenikmatan tambahan atau kelipat gandaan. Allah Jalla wa Ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah, aku tambahkan nikmat bagi kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Akan tetapi tatkala kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Artinya tatkala seorang hamba dia bersyukur kepada Allah, Allah berikan dia kenikmatan. Dan tatkala dia kufur, enggan untuk bersyukur kepada Allah, kata Allah, Allah ancam dia, azabku ini sangat pedih, ya. Makanya sebagian kita mendapati, mungkin ada orang yang dia kakinya patah, atau dia kehilangan matanya, dia buta, ya. Dia mencela Allah, ya Allah, mengapa engkau melakukan ini kepada hamba, ya Allah? Sedangkan hamba berdoa kepadamu dan kau cabut nikmat yang ada pada diri hamba, ya Allah. Dia membanding-bandingkan antara dirinya dengan yang lain. Yang lain punya kaki, dia tidak. Yang lain punya mata, dia tidak. Atau yang lainnya, tangan patah misalnya. Dia seakan-akan sepenuhnya menyalahkan Allah. Dan ini kesalahan. Padahal barangkali itu salah dia. Dia mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, azabku ini sangat pedih. Mungkin kamu punya kaki dulunya, tapi kamu malas untuk sholat, malas untuk beribadah kepada Allah, bahkan kamu pergi ke tempat-tempat yang diharamkan, sehingga Allah cabut nikmat tersebut, Allah patahkan kakimu. Atau kamu punya tangan, kemudian tanganmu jadi patah. Mungkin gara-gara kamu dulu punya tangan itu dipakai mungkin untuk mencuri atau menggosok, mengambil barang yang bukan milik dia. Makanya enggak semua masalah itu sepenuhnya salah Allah, tidak. Ya tentu di situ ada hikmah. Mungkin karena sesuatu yang pernah engkau buat sebelumnya sehingga mendatangkan murka Allah atau yang lainnya. Itulah pentingnya bersyukur kepada Allah. Ya, jangan sampai kita kehilangan syukur kepada Allah. Termasuk bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan Ramadan, yang seharusnya kita bersyukur dan kita mempergunakan nikmat tersebut dengan semestinya. Kita ini bertemu dengan Ramadan. Harusnya kita bertanya, kita ini sudah menggunakan Ramadan dengan semestinya atau belum? Banyak di antara kita ini di bulan Ramadan malah bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah. Seakan-akan dia tidak malu kepada Allah. Ya. Padahal dulu para salaf, generasi terdahulu, sangat bersemangat sekali di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau khatam Al-Quran 1 bulan di bulan Ramadan 60 kali. Dan juga ada di antara para ulama yang mereka berangan-angan
supaya mereka mati di bulan Ramadan, karena menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan. Dan memang ya, saat-saat perpisahan dalam bulan Ramadan sudah dekat. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, yang dimana dulu para salaf sangatlah sedih. Mereka merasa seakan-akan belum beramal soleh di bulan Ramadan. Dan kita ini mau berpisah dengan Ramadan. Sepatutnya bagi seorang muslim adalah dia merasa sedih. Demikianlah hari-hari di dunia, rasa cepat, yang nantinya tentunya kita akan mati. Kemudian kita akan dihadapkan dua tempat, yang pasti semua di antara kita akan masuk di antara dua tempat tersebut. Allah mensifati faminhum syaqiyyu wa sa'id, dan di antara manusia mereka ada yang senang, ada juga yang mereka syaqi, sengsara. Jadi nanti nih manusia itu ada dua, dia senang atau dia sengsara. Sudah, artinya dia masuk surga atau dia masuk neraka. Maka orang yang masuk ke dalam surga sa'id, dia senang. Dan orang yang masuk ke dalam neraka syaqi, dia sengsara. Inilah kehidupan dunia. Ramadan akan berlalu, dan kita akan berangan-angan lagi bagi orang-orang yang mereka mencintai beramal soleh untuk bertemu dengan Ramadan. Sungguh cepat kehidupan dunia. Sungguh cepat kehidupan dunia. Dan kita pasti semua di antara kita akan menemukan suatu kematian, akan mendapatkan kematian. Jika kehidupan dunia sedemikian cepat, apa yang telah kita siapkan untuk akhirat nanti? Apakah kita ini sudah beramal soleh? Apakah kita sudah bisa memastikan kita bisa masuk surga atau tidak? Apakah kita sudah berada di dalam kebenaran? Atau yang lainnya? Kita tanyakan kepada diri kita, kita ini sudah bisa menimbang diri kita atau belum? Di mana posisi kita? Termasuk dari orang-orang yang fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, atau bahkan na'udzubillah bermaksiat kepada Allah, atau pertengahan. Tanyakan kepada diri kita, karena dunia ini cepat dan kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Jalla wa Ala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semut mati, manusia mati, malaikat bahkan mati. Semuanya akan mati kecuali Allah. Ya. Sedemikian cepatnya dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan jika dibandingkan satu hari di sisi Rabbmu, satu hari menurut Allah seperti 1000 tahun di sisi kalian. Kita hidup 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Bayangkan orang yang mengatakan, wah, yang penting saya ini Islam. Tatkala dia ditegur misalnya, ayo kamu bertobat, ini maksiat, akan mendatangkan dosa nanti dan kamu akan masuk neraka tatkala kamu terus menerus bermaksiat. Dia mengatakan, kan semua orang Islam masuk surga. Bagaimana? Bayangkan tatkala dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ternyata Allah menghendaki dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya. Misalkan saja targetnya cuma 30 hari di neraka, sedangkan satu harinya sebanding dengan 1000 tahun. Alhamdulillah, 30.000 tahun dia di neraka. Dia masih enteng-entengnya mengatakan, wah, yang penting saya ini Islam. Kemudian dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, tidak bisa. Ya. Kita ini harus banyak mengingat tujuan hidup kita itu untuk apa. Tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Karena kata Allah, ya, Allah mensifati tentang orang-orang yang mereka merugi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Maka tatkala kami cabut nyawanya, tatkala nyawa mereka dicabut, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. La'alli a'malu shalihan fima tarakt. Barangkali ya Allah aku ini beramal soleh ya Allah atas apa yang telah aku tinggalkan kemarin di dunia ya Allah.
Lihat, dia berangan-angan supaya tatkala nyawanya dicabut dia berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia. Tujuannya untuk apa? Dia untuk bisa beramal soleh. Dia menyesal karena dulu dia mungkin sering bermaksiat kepada Allah. Dia menyesal, tapi kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Kamu ini hanya berdalih saja. Wa min waraihim barzakh ila yaumil qiyamah, ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka adalah ada barzakh. Ya, ada barzakh yang mereka di situ sampai hari diciptakannya kembali. Hari yang dimana manusia akan ditanya nantinya. Mereka menunggu di alam barzakh. Setelah kita mati, kita masuk ke dalam alam barzakh, yang dengannya kita menunggu kematian, menunggu hari kiamat. Allah tidak berikan kesempatan kedua kali bagi orang-orang yang mereka menyesal nantinya. Sekali-kali tidak. Kamu hanya berdalih saja, reka-reka, alasan saja. Ya, kamu mengatakan saya ini pengen hidup di dunia, tapi kamu hanya bohong saja, berdalih saja. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah kalian kira kami ciptakan kalian ini hanya untuk bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian kira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah bertanya, yang artinya nggak mungkin. Kita ini ciptakan kalian supaya kalian beribadah kepada Allah, dan kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah. Kan seperti itu. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka maha tinggi Allah, Rabbul Arsyil Karim. Ya. Malikul Haq, ya Allah di mana raja sebenar-benarnya raja. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa Rabbul Arsyil Karim, dialah Allah Rabb, ya, yang pemilik arsy yang mulia, yang memiliki arsy yang mulia. Maka kenalilah tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Sudah, itu saja. Ya, ingat tujuan hidup kita. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya tentunya dari Allah, ada salahnya dari diri saya sendiri dan juga syaitan. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ada salah ucapan atau yang lainnya menyinggung. Itulah ya yang bisa saya sampaikan dari amanah yang telah diembankan. Semoga Allah menjaga kita, ya, cepat mengangkat wabah corona ini, dan semoga Allah menjadikan maju MTS kita itu tercinta, MTS Usriyah, yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan para guru-guru kita yang mereka berjuang untuk mendidik kita, dan semoga Allah memberikan kita kesadaran untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.